Pembangunan kota Basroh. Basroh secara bahasa memiliki arti tanah kasar yang mengandung batu-batu keras. Bisa juga diartikan sebagai tanah yang berbatu atau juga batu lunak berwarna putih. Makna lain dari Basroh adalah pengawas, yang mungkin dimaksudkan bahwa kota ini berada pada perbatasan Arabia dan Persia. Kota ini menempati pertemuan sungai Eufrat dan Tigris. Pertemuan dua sungai ini dikenal dengan istilah Syathul Arab, yang maknanya adalah tepian Arab. Sumber-sumber air yang melimpah ini menjadikan Basroh sebagai kota dengan pertanian yang subur. Saat ini, Basroh merupakan kota pelabuhan yang masuk ke dalam otoritas negara Irak. Basroh merupakan pintu masuk ke daratan Irak dari Teluk Persia. Selain kesuburan tanahnya, Basroh modern juga menjadi sumber minyak bumi di Timur Tengah. Kota ini menyuplai sebagian kebutuhan minyak dunia, terutama ke negara-negara barat. Inilah yang menjadi salah satu penyebab kenapa Basroh menjadi kota yang sering dilanda konflik pada masa-masa sekarang. Pada masa keemasan Islam, Basroh adalah salah satu pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Kota ini melahirkan banyak cendekiawan Muslim yang namanya masih dikenal hingga sekarang. Sebut saja Ibnu Al-Haytham, yang oleh orang barat dikenal sebagai Al-Hazan. Beliau merupakan ilmuwan kelahiran Basroh dan mengembangkan banyak pondasi ilmu pengetahuan modern seperti matematika, astronomi, geometri, filsafat, dan pengobatan. Nama lainnya adalah Al-Jahiz, ahli dalam bidang biologi, jauh sebelum orang barat memiliki ahli seperti Charles Darwin. Al-Jahiz menulis banyak buku-buku ilmu pengetahuan. Salah satu buku beliau yang sangat masyhur berjudul Al-Hayawan. Buku ini merupakan ensiklopedia tentang hewan, penjelasan jenis-jenis hewan, sifat dan perilakunya, cara memelihara hewan, serta penyakit yang umum menyerang hewan. Buku ini merupakan kajian zoologi terlengkap yang ditulis menggunakan bahasa Arab. Awalnya, Basroh merupakan garnisun atau kamp pasukan Muslim pada masa awal kampanye militer atas wilayah Sasanid Persia. Orang Islam yang menetap pertama kali di kawasan itu adalah Qutbah bin Qatadah, setelah mengalahkan unit kavaleri elit Sasanid. Menurut riwayat lainnya, orang Islam pertama di Basroh adalah Suwaid bin Qutbah. Khalid bin Walid, panglima operasi militer di Persia, kemudian menugaskan Qutbah atau Suwaid sebagai gubernur atas wilayah yang kemudian dikenal sebagai Basroh. Memasuki masa kepemimpinan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, posisi gubernur Basroh dipercayakan kepada Uthbah bin Ghazwan, salah seorang sahabat Rasulullah. Dalam tahap awal pembangunan dan penataan kota Basroh, Amirul Mukminin sangat mempertimbangkan dan mengutamakan karakter orang Arab. Amirul Mukminin memerintahkan untuk mencari lokasi dekat dengan sumber air dan padang rumput. Ketika Uthbah menerima jabatan sebagai gubernur Basroh, Amirul Mukminin berkata kepadanya, "Pekerjakan penduduk Afas, Persia, dan Maisan yang ada di sana untuk membantu saudara-saudara mereka." Pada akhir tahun ke-14 Hijriah, orang-orang dari suku Bakar bin Wail dan Tamim mulai berdatangan dan bergabung di sana. Uthbah bin Ghazwan selalu berkorespondensi dengan Madinah dalam tahap-tahap pembangunan kota. Sesuai dengan perintah Amirul Mukminin, Uthbah mencari lokasi dekat dengan sumber air dan padang rumput. Uthbah berhasil menemukan kriteria itu dan menulis surat pemberitahuan kepada Amirul Mukminin. "Aku telah menemukan tempat yang penuh air dan tanaman." Setelah membaca surat dari Uthbah, Amirul Mukminin berkata, "Ini adalah tanah yang hijau dekat dengan tempat air, padang rumput, dan tempat kayu bakar." Beliau kemudian membalas surat dari Basroh dan memberi perintah lanjutan kepada Uthbah. "Hendaklah engkau tinggal di situ." Perintah dari Madinah segera dilaksanakan oleh Uthbah. Beliau tinggal di kawasan itu dan membangun masjid dari pelepah kayu. Sedangkan untuk kantor administrasi, Uthbah meletakkannya di depan masjid. Orang-orang selanjutnya membangun 7 perkampungan yang kesemuanya terbuat dari kayu sehingga lebih mirip tenda daripada rumah permanen. Jika para penduduk akan berangkat perang, mereka akan melepas rumah dari kayu itu dan menyimpannya. Setelah kembali, mereka akan membangun ulang rumahnya dari kayu yang sama. Suatu ketika, terjadi kebakaran dan membumi hanguskan rumah-rumah dari kayu. Basroh kemudian meminta izin Madinah untuk membangun rumah dari batu bata. Amirul Mukminin baru memberikan izin ketika Basroh dipimpin oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Posisi gubernur Basroh beralih ke Abu Musa setelah Uthbah wafat pada tahun ke-17 Hijriah. Abu Musa melakukan pembangunan terhadap Basroh. Masjid yang awalnya dibuat dari kayu,
kemudian dibangun kembali dengan menggunakan batu bata dan atapnya dari ilalang. Begitu pula dengan kantor pemerintahannya, juga terbuat dari batu bata dan tanah. Sebagaimana instruksi dari Amirul Mukminin, Abu Musa juga melakukan perbaikan jalan dan melebarkannya. Di kawasan pemukiman, jalan raya dibangun seluas 60 hasta dan di luar pemukiman seluas 20 hasta. 1 hasta setara dengan 0,45 meter. Setiap gang di antara pemukiman dibuat seluas 7 hasta. Rumah-rumah dibangun saling berdekatan, sedangkan kandang kuda dan pemakaman berada agak jauh dari pemukiman. Amirul Mukminin juga memerintahkan Abu Musa untuk menggali sebuah sungai bagi penduduk Basroh. Abu Musa kemudian melakukan penggalian sungai Ubullah dan menyambungkannya ke Basroh yang jaraknya sejauh 3 farsakh. 1 farsakh setara dengan 5,5 km. Dengan demikian, perencanaan tata kota Basroh dilakukan dengan sangat mendetail. Transportasi, pemukiman, sanitasi, dan pengairan menjadi satu kesatuan utuh yang menopang sebuah kota. Melalui perencanaan yang matang, Basroh berkembang dengan sangat cepat. Para penduduk berdatangan dari berbagai wilayah dengan berbagai tujuan. Dalam sudut pandang ekonomi dan militer, pembangunan Basroh merupakan keputusan strategis jangka panjang yang telah dibuat oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Posisi Basroh yang berdekatan dengan tanah non-Arab menempatkan kota ini sebagai benteng utama di perbatasan Jazirah Arabia. Basroh juga menjadi kota untuk suplai pasukan. Pada pertempuran menentukan di Nahawan, sebagian besar pasukan Muslim diambil dari Basroh. Pertempuran tersebut merupakan pertempuran besar terakhir pasukan Muslim melawan kekuatan Sasanid Persia. Secara ekonomi, posisi Basroh yang subur, dekat dengan padang rumput, sangat mendukung untuk peternakan dan pertanian. Orang-orang Arab yang terbiasa menggembala domba dengan mudah mendapatkan makanan untuk ternak mereka. Dengan demikian, suplai komoditi seperti susu, biji-bijian, buah-buahan, dan wol untuk kota Basroh bisa diamankan. Tata kota Basroh saat itu menunjukkan betapa tepatnya perencanaan wilayah untuk menghadapi masa perang maupun damai secara bersamaan. Basroh memiliki ketersediaan air, dekat dengan jalur pasokan makanan dan sumber-sumber energi untuk keperluan penduduk kota, seperti kayu bakar dan sejenisnya. Posisi Basroh memastikan tidak adanya rintangan dalam mengatur jalur suplai dari Madinah ke front-front pertempuran di garis depan. Setiap kabilah mendapatkan pemukimannya sendiri dan saling berdekatan, sehingga memudahkan untuk komunikasi dan koordinasi. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, pengisi suara Hilmi, musik Agusti M, editor Sultan, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.